sedang ada di Museum Benteng Friedeburg, di mana nantinya kita akan jalan-jalan melihat pameran Daulat dan Ikhtiar. Mau tahu keseruannya seperti apa? Yuk ikutin Mimin. Lihat videonya nih sampai habis. Sudah ada di depan pintu pameran Daulat dan Ikhtiar. Nah sekarang Mimin nggak sendiri karena ditemenin dengan Mbak Alia ya. Mbak Alia ini adalah pemandu yang akan memandu kita melihat pameran Daulat dan Ikhtiar seperti itu. Oke Mbak Alia, mari kita ajak Sobat Pinara. Yuk, mari kita masuk. Selamat datang di pameran Daulat dan Ikhtiar. Saya Johari Sugiantoro, ketua panitia dari pameran temporer Daulat dan Ikhtiar. Jadi pameran Daulat dan Ikhtiar ini merupakan pameran temporer yang dilaksanakan oleh Museum Benteng Friedeburg Jakarta dalam rangka memperingati peringatan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Nah, dalam pameran kali ini kami mengambil sudut pandang yang berbeda daripada pameran sebelumnya. Jadi kami mengambil sudut pandang seni dan inspirasinya kami ambil dari monumen serangan umum 1 Maret yang berada di titik 0. Jadi di monumen tersebut ada 5 peran yang menyokong adanya serangan umum 1 Maret ini, yaitu ada tentara, kemudian ada pajak, ada petani, ada wanita, dan rakyat. Jadi kita bersama mengetahui bahwa serangan umum 1 Maret ini berhasil menguasai ibu kota RI yang waktu itu berada di kota Jogja selama 6 jam, dan itu melibatkan banyak pihak. Paling tidak ada 5 peran yang terlibat di dalam serangan umum 1 Maret itu. Nah, inspirasi itulah yang kemudian kami bawa ke ruang pameran Daulat dan Ikhtiar ini. Nah, untuk mewujudkan pameran yang lebih dinamis dan interaktif, kami menggandeng seniman melalui visi Yogyakarta, kampus Institut Seni Indonesia Jogja, dan kemudian kami juga menggandeng kurator Bapak Nike Susanto yang merupakan dosen sekaligus kurator seni. Dan kami memang menyajikan berbeda agar kemudian masyarakat atau pengunjung yang hadir dalam pameran ini bisa mempelajari sejarah tidak secara kaku. Kalau selama ini mungkin sejarah berkesan kaku, kemudian masa lalu, maka kami ingin menghadirkan di ruang pameran Daulat dan Ikhtiar ini sejarah serangan umum 1 Maret bisa dipahami dalam konteks kekinian dan bisa dipahami bahwa ada kolaborasi, ada kerjasama di dalam mewujudkan satu serangan yang fenomenal yang akhirnya itu membawa kedaulatan bagi Republik Indonesia. Itulah kenapa kemudian pameran ini bertema tentang daulat dan ikhtiar. Maka kami berharap melalui pameran ini kami ingin mengedukasi kepada khalayak, kepada masyarakat, khususnya pengunjung yang hadir di Museum Benteng Friedeburg Jakarta, agar kita bersama-sama bisa belajar kembali sejarah serangan 1 Maret, bisa membuka kembali wawasan bahwa sesungguhnya di balik serangan yang sangat fenomenal itu ada kerjasama dari berbagai macam pihak. Ada peran TNI di sana,
ada peran pemuda di sana dengan laskar-laskarnya, ada peran pelajar yang mereka harus menutup bukunya untuk kemudian turun di medan perjuangan, ada peran wanita yang berada di garis depan, ada di PMI, ada di dapur umum, dan ada peran rakyat yang mereka menyokong gerilya para tentara kita. Inilah makna dari daulat dan ikhtiar yang semoga bisa dipahami dan memberi warna di dalam konteks khasanah pembelajaran sejarah khususnya di museum ini. Demikian. Boleh kita lihat satu-satu nih ada apa aja. Oh iya boleh. Oke, yang pertama ini Ini dari sini dulu deh. Ini sih semuanya nanti artefak ya. Iya. Artefak yang berkaitan dengan tentara pelajarnya. Jadi ada tas-tas ataupun buku-buku yang dibawa pada saat tentara pelajar tersebut berperang. Berperang ya. Oke. Terus di sini pokoknya ada juga bagian. Jadi ini memang terintegrasi ya. Jadi nggak semuanya itu artefak ataupun karya-karya seniman ya. Kalau yang bagian ini karyanya Deddy Sufriyadi, dia ini adalah simbolisasi, dia merekonstruksikan sejarah. Sejarah tentang Sejarah. serangan Iya. 1 Maret itu ya Mbak. Oke. Lalu untuk yang mungkin dipertanyakan orang-orang, ini instalasi Ini apa besar, gitu, kok ini apa unik nih buku-bukunya? isinya, buku-buku banyak banget Iya. gitu ya Mbak. Nah, jadi sebetulnya ini adalah bagaimana Deddy Sufriyadi mensimbolisasikan para tentara pelajar itu meninggalkan kelas-kelas mereka, meninggalkan buku-buku mereka, dan Iya. bagaimana hal ini dibekukan oleh coran ini gitu. Jadi sebetulnya Iya. ini dicor dari yang kiri yang kanan gitu, itu buku-bukunya dicor gitu. Jadi kelihatan sekali bahwa instalasinya itu merepresentasikan hal tersebut gitu. Oke, jadi nggak pakai lem ya Mbak? Oke lem. Oke. Gitu. Oh ya, berarti ini bukunya memang buku-buku bekas gitu ya Mbak? Iya, buku-buku bekas kalau nggak salah. Bekas. Saya kurang tahu bahwa ini koleksi seniman yang dulu juga pernah dipakai ataupun dia mengkoleksikannya Dikumpulkan gitu ya? mengumpulkannya untuk ini secara khusus. Iya. Oh. Ya, dan ini juga dirakitnya on-site di sini kemarin sini? beberapa hari sebelum pembukaan. Jadi ada beberapa art handler yang membangun instalasi ini di Instalasi. sini. Jadi nggak ditransportasi. Ini Nggak panjangnya ditransport. panjangnya berapa ini Mbak? Kalau melihat, jadi masing-masing karya juga memiliki caption. Jadi kalau misalkan ini ada sekitaran 1.200 cm. 1.200 cm itu sekitar 10 meter ya. iya 12 meter ya 12 12 iya. meter. Oke, jadi Sobat Pinara, ini adalah wujud-wujud instalasi ini bisa dilihat ini. Instalasi ini adalah merepresentasikan bagaimana pelajar-pelajar itu ikut berperang saat peristiwa serangan umum 1 Maret dan mereka meninggalkan bangku-bangku pelajaran demi kemerdekaan Indonesia, seperti itu. Oke, jadi Sobat Pinara, sekarang kita ada di area tentara nih, dimana di area ini merepresentasikan bagaimana perjuangan tentara Republik Indonesia waktu itu untuk berperang di waktu peristiwa serangan umum 1 Maret. Oke Mbak Alia, bagaimana penjelasannya? Jadi untuk Pak Lutz Lambert ini dia merespon TNI yang tadi kakak sudah bilang. Jadi dia itu menggali bahwa para TNI ini selalu berpindah tempat dan mereka selalu menghadapi hal-hal yang baru dalam medan perang. Oke, seperti itu ya Sobat Pinara. Mari kita lihat ada koleksi apa aja nih yang dipamerkan di sini. Ini ada pistol-pistol dan tas-tas buku-buku ya Mbak yang digunakan waktu itu ya. Iya. Jadi mungkin hal ini yang buku dan tas ini menarik karena ini adalah buku yang berisikan kode-kode radio yang saat itu mengkomunikasikan kemerdekaan Indonesia kepada negara-negara lain. Pakai radio ya. Iya, radio. Tasnya Umar Said Nur. Umar Said Nur. Dan bukunya. Di sini juga ada helm-helm yang digunakan ya Mbak pada waktu itu. Dan juga rudalnya dan pokoknya atribut-atribut TNI dan juga material-material TNI itu semuanya benda asli. Benda asli.
Oke, jadi Sobat Kunara, ini yang dipamerkan di sini ternyata benda-benda asli ya. Mungkin nggak semuanya tahu karena ini langsung dari sumbernya. Nah, ini ada topi. Ini replika patung tapi yang digunakan adalah benda-benda asli Sobat Kunara.